Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa STV seluruh tanah air, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama menyaksikan Gema Ramadan Satu Hati Membangun Negeri dengan tema bersahaja dalam hidup. Pemirsa, ada satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika seorang sahabat Rasulullah yang dulu miskin, tidak punya apa-apa, tetapi sering beribadah dan rajin beribadah di masjid, dia minta kepada Rasulullah untuk didoakan agar dia menjadi orang yang kaya. Rasulullah sebelumnya tidak mau memberikan itu, tetapi karena didesak oleh sahabat itu terus-menerus, karena harus sholat saja bergantian dengan istrinya untuk menggunakan sarung. Akhirnya Rasulullah pun mendoakan, dan sahabat itu perlahan demi perlahan kehidupannya menjadi membaik kembali, dan jadilah dia seorang pengusaha yang besar. Tapi apa yang terjadi? Sahabat itu lupa dengan ibadahnya, tidak pernah datang ke masjid lagi, tidak khusyuk sholatnya, dan tidak mau bergabung lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya, ketika pada suatu saat, sahabat itu kembali menjadi miskin. Dan apa yang terjadi? Ketika dia kembali menjadi miskin, ternyata dia lebih khusyuk beribadahnya, lebih baik menjalankan ibadahnya. Oleh sebab itu pemirsa, berkebersahajaan ternyata bisa membawa orang menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema kita pada hari ini. Nah, baik pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang ataupun sebelum kita menyaksikan tausiah dari Agim, kami akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Wali Kota Semarang, yaitu Bapak Haji Sukawi Sutarip SHSI. Assalamualaikum Pak Suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Kelihatannya ini masyarakat sangat antusias saya menyambut Gema Ramadan ini. Bagaimana Bapak lihat seperti ini? Ini memang sangat bagus sekali Gema Ramadan, terutama ya yang disiarkan oleh SCTV, yang diisi oleh Agim ini benar-benar sangat menyentuh hati masyarakat ya, terutama masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana kita selalu mendengarkan di sana, Agim selalu mengajarkan bagaimana kita bersopan santun. Bagaimana kita untuk menghargai orang lain, bagaimana kita untuk jujur, bagaimana kita untuk selalu merendahkan diri, tidak menonjolkan diri pribadi, dan juga kita selalu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian apa dukungan pemerintah Pak terhadap syiar terutama di bulan Ramadan ini? Sangat besar sekali, pemerintah memang mendukung, terutama juga karena warga masyarakat ini juga sangat antusias untuk menyambut ke Lebaran ini atau puasa. Pemerintah mendukung. Saya sendiri setiap malam itu mengadakan tarawih keliling di kecamatan-kecamatan. Di sana berjumpa dengan seluruh ketua RT, ketua RW, ketua KIM, dan seluruh warga masyarakat. Kita ada dialog setelah itu. Nah, barangkali terkait dengan tema kita bersahaja Pak, bagaimana Bapak lihat penerapan dalam kehidupan terutama masyarakat di Semarang ini? Tema ini sangat bagus sekali ya, karena kita tahu bahwa dengan kita bersahaja, kita tidak ada keinginan untuk menyombongkan diri ya. Saya selalu memberikan kepada seluruh warga kota Semarang bahwa kita ini harus hidup bersahaja, tidak boros, dan yang lebih penting adalah standar hidup jangan di atas tingkat hidup. Standar hidup harus sama dengan tingkat hidup. Karena apa? Kalau standar hidup di atas tingkat hidup, selisihnya itu adalah hutang. Sehingga kita pada saat hidup kita ini ada di awang-awang, tidak sesuai dengan realita yang ada, maka hutang yang menumpuk. Barangkali itu pun dicontohkan Pak ya oleh para aparatnya, pemerintah terutama terhadap masyarakat tentang ini. Oh, jelas sekali. Jadi pemerintah memberi contoh kepada seluruh warga masyarakat. Selama 4 tahun terakhir ini kita selalu memberikan contoh kepada warga masyarakat untuk hidup sederhana. Saya sendiri tidak memakai mobil yang mewah. Saya memakai mobil yang sederhana. Dan itu pun bila perlu pakai kijang juga. Oke saja. Baik Pak Sukawi, tampaknya kita akan langsung saja menyaksikan tausiah dari Agim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada Tuhan selain Allah yang maha menatap, yang maha mendengar,
yang menciptakan dan menghidupkan kita di dunia ini, dan dialah Allah tempat kembalinya segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang budiman di seluruh penjuru tanah air, saat ini adalah perjalanan kita yang kelima di kota Semarang ini. Sesudah yang pertama, seri 7B-nya adalah, masih ingat? Beribadah dengan benar. Karena orang tanpa ibadah bagai bangunan tanpa pondasi pasti ambruk. Orang yang tidak beribadah seperti melangkah tanpa tujuan akan tersesat. Orang yang tidak punya ibadah seperti tubuh tanpa nyawa akan lumpuh. B yang kedua adalah berakhlak baik. Karena sehebat apapun orang ibadah, kalau akhlak buruk tetap tidak disukai. Ibu pasti ingin suami yang berakhlak baik, betul Ibu? Apalagi suami, ya Pak ya? Suami juga ingin. Kita senang kepada guru yang berakhlak baik, dan guru pun ingin murid yang berakhlak baik. Kita senang kepada pejabat berakhlak baik, dan pejabat pun senang kepada rakyat yang berakhlak baik. Semua orang menyukai orang yang berakhlak baik. Kita mau membeli dari pedagang yang berakhlak baik, pedagang pun senang kepada pembeli yang berakhlak baik. Pertanyaannya, baikkah akhlak kita? Itu kunci sukses. B yang ketiga adalah belajar dan berlatih tiada henti. Mengapa? Karena setiap hari urusan bertambah, masalah bertambah, kebutuhan bertambah. Bagaimana mungkin kita menyikapi segala yang bertambah dengan kemampuan yang tidak bertambah? Oleh karena itu, orang yang akan sukses bisa dilihat dari kegigihannya dalam belajar dan melatih dirinya untuk bisa menyikapi hidup ini dengan terampil. B yang keempat adalah opo? Piye kabare? Bae, dulur-dulur, piye kabare? Lupa dari tadi belum dikeluarkan ini ya. Padahal dihafalkan dari sore. Sing papat. Yang keempat adalah bekerja keras dengan cerdas. Karena semua puncak itu hanya bisa diperoleh dengan kerja keras. Mau ngambil kelapa harus kerja keras. Juara dunia tinju, latihan juga keras. Tapi kenapa ada yang dia dapat kesuksesan tapi hancur namanya? Karena dia tidak cerdas. Dia dapat uang banyak tapi citranya disebut koruptor. Dia punya uang banyak tapi citranya disebut pelacur. Artinya dia kerja keras, tidak cerdas. Di dunia malah jadi hina, di akhirat malah jadi nista. Makanya orang yang akan sukses kerja keras dengan cerdas, sehingga apa yang dilakukan membawa nilai kemuliaan di dunia dan juga memiliki nilai kemuliaan di akhirat nanti.